9 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa baru SMA Negeri 1 Jatiwangi. Bapak ucapkan selamat atas diterima menjadi peserta didik baru di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Patut memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah anak-anak bisa diterima di SMA Negeri 1 Jatiwangi, sementara banyak anak-anak yang lain tidak bisa berkesempatan untuk mengambil pendidikan di SMA Jatiwangi. Pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari pertama sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Karena kondisi pandemi COVID-19 masih belum bisa diatasi, maka kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring. Ya. Hal ini untuk menghindari terpaparnya oleh virus COVID-19. Anak-anak adalah aset bangsa untuk masa depan. Oleh karena itu, mohon dimengerti kenapa pemerintah belum mengizinkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Hal ini mengingat bahwa penyebaran virus COVID-19 masih belum bisa diatasi. Untuk itu, maka selama MPLS ini kegiatan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan yang populer disebut online. Anak-anak semua yang bisa mengakses streaming ini, mudah-mudahan dengan cara seperti ini tidak mengurangi kegiatan belajar mengajar khususnya MPLS untuk bisa dipahami oleh anak-anak semua. Bila kondisi ini juga belum bisa berubah dalam hal penyebaran virus COVID-19 ini masih seperti ini, maka kemungkinan besar kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, anak-anak harus siap dengan kondisi ini. Nanti secara
terjadwal, anak-anak akan menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru secara daring. Dalam kegiatan MPLS ini, yang pertama adalah perkenalan kondisi sekolah. Kemudian nanti anak-anak bisa mengenal sekolah, Bapak Ibu guru yang mengajar, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina-pembina, dan macam-macam eskul yang ada di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Nanti juga anak-anak ini udah dikelompokkan ke dalam kelas sementara, ya, belum kelas yang sebenarnya. Nanti setelah diadakan psikotes yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, anak-anak akan melaksanakan psikotes di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Nah, berdasarkan hasil psikotes itu, kemudian hasil rata-rata rapot di SMP, kemudian berdasarkan bakat dan minat, maka anak-anak akan dimasukkan ke penjurusan MIPA atau IPS. MIPA adalah matematika, ilmu pengetahuan alam, dan IPS ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam kelas-kelas itu, maka itulah kelas yang permanen untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sekarang di dalam formulir daftar ulang itu ada penjurusan, pemilihan penjurusan. Nah, itu diisi yang sebenar-benarnya. Peminatan atau penjurusan disebut dengan peminatan di dalam kurikulum 2013 itu sama saja ya, MIPA dan IPS. Tidak ada peminatan yang lebih unggul, MIPA lebih hebat dari IPS atau IPS lebih hebat dari MIPA. Tidak, semuanya sama, kesempatannya sama, untuk berhasil juga sama. Banyak orang yang berhasil dari jurusan atau peminatan IPS dan tidak sedikit juga yang berhasil dari jurusan MIPA. Oleh karena itu, Bapak harapkan dalam pengambilan keputusan atau pemilihan ini, ya, jangan berdasarkan teman, jangan berdasarkan orang lain. Pertimbangkanlah secara matang peminatan yang anak-anak ambil. Konsultasi dengan orang tua disesuaikan sebenarnya dengan cita-cita yang akan dicapai nanti. Jadi, Bapak tegaskan bahwa peminatan MIPA dan peminatan IPS itu sama saja. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang jelek. Sama saja, sama saja. Ya. Jangan percaya pada isu-isu bahwa MIPA lebih baik atau IPS lebih baik. Sama saja. Jangan tergantung kepada teman. Ya. Mentang-mentang teman SMP-nya masuk MIPA, jadi ingin masuk MIPA, padahal kemampuannya di IPS. Nah, atau sebaliknya, mentang-mentang temannya di IPS, kemudian kemampuannya sebadahal MIPA masuk ke IPS. Jadi sekali lagi, pertimbangkanlah masak-masak,
Karena pemilihan ini juga untuk masa depan anak-anak semua. Ya, sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah, ya, anak-anak bisa mempersiapkan ya, dari sekarang. Cara belajar di SMA tentu saja akan berbeda dengan cara belajar di SMP. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk di SMP, belajar ketika mau ulangan, malas belajar, main saja, itu harus ditinggalkan. Di SMA pelajaran lebih berat ya. Untuk MIPA ada matematik, ada fisika, ada kimia. Untuk IPS ada matematik, ada geografi, ada ekonomi yang membutuhkan perhitungan-perhitungan. Oleh karena itu, siapkan dari sekarang. Ya. Ubah. Jangan sama dengan kebiasaan di SMP. Kebiasaan yang baik di SMP justru perlu ditingkatkan. Jadi kalau misalnya di SMP belajar biasanya 30 menit dalam satu malam, maka di SMA ditingkatkan 1 jam atau 1 jam setengah. Ya. Nah, kebiasaan jelek di SMP sekali lagi ditinggalkan. Ya. Anak-anak hidup 24 jam, coba untuk apa saja. Ya. Belajar di sekolah kalau KBM tatap muka berarti 8 jam, tidur 8 jam, sudah 16 jam. 24 dikurangi 16, 8 jam. Nah, 8 jamnya untuk apa? Kalau 8 jam ini untuk main, maka prestasi apa yang diharapkan dari kondisi ini? Maka dari 8 jam itu sisihkan untuk belajar di rumah. Belajar di mandiri di rumah. Pelajari apa-apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada hari itu. Dipelajari kembali dan mempersiapkan ya, buku-buku pelajaran untuk besok harinya. Jadi di SMA tidak ditoleransi lagi kalau ada anak bukunya ketinggalan. Ya, lupa mengerjakan tugas. Wah, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Seperti macet di kota-kota besar. Kalau ada di Jakarta, di Bandung, kalau ada anak kesiangan karena macet, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Itu alasan yang tidak bisa diterima begitu. Sama di SMA juga, kalau nanti kegiatan belajar mengajarnya tatap muka ya di sekolah seperti biasa, kemudian anak-anak ada yang ketinggalan bukunya, nah itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi pada malam hari dipersiapkan sebaik-baiknya. Lihat jadwal pelajaran, persiapkan buku-buku yang akan dibawa untuk besok hari, dan baca ya, pelajaran yang hari itu. Sehingga pada waktu masuk di kelas kita sudah siap menerima pelajaran pada hari itu. Nah, itu yang perlu dikerjakan secara rutin bila di belajar di SMA. Jadi sekali lagi, belajar di SMA dengan belajar di SMP itu sangat berbeda ya. Tantangannya
lebih besar. Tantangan di SMA-nya lebih besar. Karena di SMA untuk dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Itulah anak-anak sekilas ya tentang kondisi belajar di SMA, khususnya SMA Negeri 1 Jatiwangi. Dengan bangga Bapak Ibu Guru menyambut kalian untuk belajar di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Mari bersama-sama meraih prestasi yang setinggi-tingginya, seoptimal mungkin. Keluarkanlah semua kemampuan yang ada di diri anak-anak semua untuk dimunculkan. Ya, ada yang kemampuannya dalam bidang seni, ada dalam bidang eksak, ada bidang sosial, ada yang bisa mengarang, semuanya dimunculkan nanti di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Ya. SMA Negeri 1 Jatiwangi senantiasa akan melayani ya, semua kebutuhan belajar mengajar anak-anak supaya dapat diketahui, dapat dimunculkan kemampuan-kemampuan yang ada, potensi-potensi yang ada, bakat-bakat yang ada terpendam di dalam diri anak-anak semua bisa wujud, muncul ke permukaan. Anak-anak semua ya, ini mungkin barang baru ya, bahwa setiap pembelajaran nanti seperti ini ya. Jadi jangan heran. Nah, Bapak Kepala Sekolah sudah datang, nanti lebih banyak lagi akan memberikan arahan, bimbingan untuk anak-anak semua. Ya, perhatikan bimbingan yang akan diberikan untuk suksesnya anak-anak. Acak kadut Pak. Cek Pak Pahana rotasi sekarang zaman Covid itu lebih. Ini Bapak Kepala Sekolah sudah ada di tengah-tengah kita. Tolong dicamkan arahan dan bimbingan untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para Bapak Ibu Guru, para Wakasek, dan yang hari ini mungkin nanti akan berjumpa dengan anak-anakku sekalian dalam rangka MPLS. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah hari ini walaupun melalui media virtual seperti ini, Bapak bisa berjumpa, bisa bertemu dengan kalian semua, terutama anak-anakku sekalian yang hari ini sudah terdaftar sebanyak 432 orang sebagai siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Jatiwangi. Sholawat salam semoga selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau sehingga di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti tahun pembelajaran 2020-2021. Jadi hari ini diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan berlangsung selama 5 hari. Ya, 5 hari. Dari mulai hari ini sampai nanti terakhir hari Jumat. Materi yang disampaikan nanti ada penanaman karakter, penguatan karakter, juga ada sekolah ramah anak, ada juga nanti tertib berlalu lintas dan penjelasan tentang bagaimana kita supaya terbebas dari narkoba, kemudian bagaimana profil sekolah walaupun mungkin ada yang sudah mengenal SMA Jatiwangi, tapi mungkin banyak juga yang belum mengenal bagaimana profil SMA Jatiwangi ini. Nanti akan ditayangkan berapa video, termasuk nanti ada pengantar-pengantarnya, ada mungkin berupa tulisan atau mungkin berupa ucapan atau perkataan nanti. Nah, akan diperkenalkan kepada kalian semua. Inilah ruangan guru, ruangan kepala sekolah, lobi, ruang belajar, lab komputer, tempat ibadah masjid kita Al-Muhajirin, kemudian ada juga laboratorium MIPA, ada ruang-ruang baru, kemudian ada tempat olahraga, aula, dan segala macam nanti akan ditayangkan berupa tayangan video pendek. Nah itu kalian bisa mengenal itulah SMA Negeri Jatiwangi saat ini. Dan saat ini SMA Negeri 1 Jatiwangi anak-anakku sedang membangun di belakang itu 2 ruangan kelas baru. Ya, ini dalam rangka memenuhi jumlah atau kuota pembelajaran di kita, karena nanti SMA Jatiwangi pada tahun sekarang jumlah kelasnya sudah bisa mencapai 36 rombel. Jadi kelas 10, 12 rombel, kelas 11, 12 rombel, kelas 12, 12 rombel. Itu nanti akan terdiri dari 36 rombel. Dan tambah juga nanti ada lab biologi yang belum terbangun. Hari ini sekarang sedang dikerjakan. Jadi Jatiwangi lab komputer punya 4 ruang, kemudian ada lab MIPA dari fisika, kimia, biologi juga punya, nanti yang sekarang sedang dibangun itu lab terakhir biologi. Kemudian insya Allah WC-nya dibangunkan sekarang itu 2 slot, 2 WC perempuan berstandar nasional dan 2 WC untuk anak laki-laki juga berstandar nasional. Jadi mudah-mudahan Jatiwangi ini bisa memenuhi pelayanan kalian semua. Ya, itu. Jadi selama 1 minggu ini kalian ikuti melalui media virtual ini yang akan nanti dibimbing oleh Bapak Ibu Guru di bawah komando dari Wakasek Kejiwaan Pak Hendra dengan Pak Ali, Pak Suhendi dengan Pak Suhendi, yaitu
selaku motor panitia dalam rangka MPLS ini. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana sistem pembelajaran selama pandemi ini, ya. Jadi selama pandemi ini intinya bisa luring, tapi itu hanya sekitar 10%. Dan sebagian besarnya daring. Daring itu artinya dalam jaringan, baik melalui media Zoom, media Webex, media Google Form. Kita banyak Jatiwangi ini sebagai sekolah model digital, anak-anakku harus sudah siap, ya, anak-anakku sekalian harus sudah siap dengan pola pembelajaran digital ini, ya. Dan nanti mungkin ada 10% kegiatan-kegiatan yang luring. Luring itu di luar jaringan. Luring itu di luar jaringan. Jadi kalau nanti anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 perlu praktek dari Juli sampai ke Desember, boleh datang ke sekolah, diundang. Tapi tetap mengikuti aturan protokoler COVID yang ketat, ya. Kami sudah siapkan dan sedang dipersiapkan bagaimana supaya seluruh kelas itu ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan saya sedang buatkan juga kalau nanti di bulan Januari dalam adaptasi kehidupan baru atau new normal itu sedang disiapkan kelas-kelas yang terisi nanti kelas hanya 16 orang. Jadi kalau kelas 10-1, umpamanya sekarang ini masih 10-1, dibagi 2 kelas, dibentangkan. Jadi 10-1A, 10-1B. Nanti itu hanya 16-16. Kami sedang dipersiapkan ruangan-ruangan yang memenuhi standar keamanan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah itu anak-anakku, tolong nanti diikuti dengan baik dan seksama. Tunggu apapun instruksi dari Bapak Ibu guru atau dari pihak sekolah, ya. Tunggu instruksi-instruksinya itu. Termasuk bagaimana pola hidup bersih, bagaimana tetap kita harus terbebas dari COVID ini. Makanya Bapak pun selalu menganjurkan, mengingatkan, memerintahkan kepada kalian jangan terlalu banyak keluar rumah. Ya, kalaupun memaksa keluar rumah tetap ini maskernya dipakai, ya, maskernya dipakai. Ya. Syukur kalau maskernya jauh lebih bagus, kalau mau berhias segala macam enggak lah, itu bentuk-bentuk masker banyak yang di luar gitu ya. Kemudian setelah itu jaga jarak. Kalau di luar itu tidak berkerumun, tetap itu hal-hal yang seperti itu yang harus anak-anakku perhatikan, ya, supaya kita terbebas dari penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Kemudian setelah kegiatan di luar beres, cepat pulang ke rumah. Kalau bisa langsung mandi pakai sabun. Nah, kalau itu pun tidak bisa sempat juga tanggalkan semua baju, cuci tangan. Dan itulah mudah-mudahan kita terbebas dari COVID-19 ini. Kemudian anak-anak sekalian, setelah tanggal 13 sampai 17 itu kegiatan MPLS, nanti di tanggal 21 Pak Koy, 21 ya, hari Senin berikutnya, 21 ya, 21 hari Senin, nanti kalian kelas 10 dengan dibagi 2 hari, 2 sesi, akan diadakan kegiatan pelaksanaan psikotes, ya, akan dilaksanakan kegiatan psikotes, dan itu nanti psikotes ini ada 4 tes, tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Ini untuk data nanti peminatan, apakah kalian memiliki minat, potensi, kecerdasannya di IPA atau di IPS. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut lah, psikotes yang tergantung nanti dengan tim khusus psikotes, ya. Tetap kalian kalau ke sekolah datang pakai masker, diukur suhu tubuh, cuci tangan baru masuk, dan tidak boleh berkerumun, tidak boleh saling berpelukan, tidak boleh salaman begini, tidak boleh gini saja salamnya atau pakai siku, ya. Jadi tidak ada kontak-kontak fisik, hindari kontak-kontak fisik. Kemudian kantin
di lingkungan sekolah masih tutup dan memang tidak boleh buka. Jadi kalian nanti kalau pada waktu pelaksanaan psikotes bawa air dari rumah, ya pakai mau tumbler, mau botol aqua, mau botol apa saja terserah lah. Kemudian bawa makanannya juga pakai misting, pakai apa, terserah kalian. Ya, yang penting gunakan makan, snack, minum sendiri. Tidak boleh bertukar-tukar, ya entah itu sendok, entah itu apa, bawa tisu dari rumah segala macam itu tetap standar kesehatan di sekolah harus diperhatikan, apalagi di rumah atau di luar ruangan gitu ya itu. Nah itu anak-anakku agenda kita selama 2 minggu. Jadi minggu pertama kalian ikuti MPLS, kemudian minggu berikutnya ada psikotes. Nanti akan di juruskan apakah kalian masuk program IPA atau program IPS. Bapak sarankan ke Pak kurikulum itu dengan 12 kelas ini 7 IPA, 5 IPS ya. Jadi kesempatannya lebih banyak. Dan psikotes ini tidak perlu berhafal, tidak perlu karena itu pertanyaan-pertanyaannya sifatnya umum dan hanya gambar-gambar saja. Itu anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Pak Entis Diatisman Wibawa dengan alamat di Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji. Lebih komplitnya di belakang SD Salagedang. Nah, kemudian Bapak bertugas di sini dari mulai bulan Maret, 15 Maret 2015. Jadi Bapak sudah hampir 4 tahun dan 5 tahun berjalan sekarang di SMA Jatiwangi ini. Ini perjumpaan Bapak dengan kalian yang pertama kali, ya, dengan pertama kali, sekaligus juga pertemuan terakhir Bapak dengan kalian semua. Karena terhitung kemarin tanggal 10 Juli, Bapak mendapat tugas baru menjadi Kepala SMA Negeri 1 Krangkeng Kabupaten Indramayu, ya. Dan nanti kalian akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Nana Juhana MPD dari SMA Talaga yang dipindah alihkan tugas ke Jatiwangi. Jadi sekali lagi ini pertemuan awal dengan anak-anakku sekalian kelas 10 sekaligus pertemuan akhir. Bapak pamit, kalian banyak bersyukur bisa masuk ke SMA Jatiwangi. Walaupun sekolah itu di mana saja tetap sama, tergantung kitanya. Yang terakhir sekali, selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMA Jatiwangi. Dan sekarang itu tidak ada iuran apapun, jadi tidak ada SPP ya. Yang ada mungkin hanya berupa tabungan. Kalau kalian tabungan itu uang kalian yang ditabungkan, bukan milik sekolah, itu milik kalian semua ya. Jadi tidak ada SPP, tidak ada iuran ya. Kecuali kalau nabung di kelasnya, nabung di koperasi itu mah tabungan, bukan pungutan atau bukan iuran. Dan yang namanya nabung kan boleh diambil kapan saja kalau kalian perlu gitu. Nah itu sekali lagi dan mari dengan bersama-sama dengan yang Anda di rumah semua kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 1 Jatiwangi tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan dibuka secara resmi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.